Kami hormati kawan-kawan kepala desa se-Kabupaten Klaten, perwakilan dari pengurus DPC Papdesi Kabupaten Klaten yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami hormati kawan-kawan dari DPC Papdesi Sukoharjo, Kudus, Pati, yang kami hormati dan kami banggakan, kawan-kawan sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tak lupa, marilah yang utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat. Langsung mawon karena sudah malam, kami mau bacakan susunan acara kita pada malam hari ini, rakor DPC Papdesi Kabupaten Klaten di tahun 2023. Yang pertama ini pembukaan, selanjutnya yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Ketua DPC Papdesi Kabupaten Klaten. Selanjutnya nanti yang acara yang keempat inti, yang mana nanti akan dipandu oleh moderator Bapak Wakil Ketua Pak Agus Bendungan. Kemudian lain-lain dan penutup. Marilah kita menginjak acara selanjutnya, kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Cukup. Semoga dengan diawali dengan berdoa, nanti pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, kita menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Pak Ketua, Bapak Ketua DPC Papdesi Kabupaten Klaten. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur-atur Wilujeng Dalu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, kebetulan tuan rumah ingkang kagungan dalem panjenenganipun Dr. Sutoro Eko Yunanto, juga sebagai rektor atau ditunggu APMD, dan kebetulan yang selalu memberikan pendampingan, pencerahan kepada kita pemerintahan desa. Beliaunya Dr. Eko Sutoro. Moga tepuk tangan buat beliau yang selalu luar biasa ini. Semoga selalu ke depannya kita selalu terjalin sebuah komunikasi yang luar biasa. Karena kita perlu sekali pendampingan seperti beliaunya. Terima kasih Pak Dokter. Yang kami hormati Mas Keswo. Ini DPC Papdesi Kudus, jauh-jauh dari Kudus ingin bersama kita dan selalu bergerak dalam tempo kurang lebih 1 bulan ini ya. Kita selalu bergerak. Yang kami hormati, kami bangga dengan di samping saya Pak Pandoyo, ini dari DPC Pati, selalu bergerak dari inisiator. Tangan bergerak luar biasa, tanpa dari pemikiran beliaunya Pak Pati, Pak Kes, mungkin pergerakan ini tidak seperti saat ini. Kita mungkin belum bisa dipertemukan seperti saat ini. Yang kami hormati, kami banggakan teman dari DPC Papdesi Sukoharjo, Mas Bambang, yang juga selalu mengelola kegiatan khususnya di wilayah Solo Raya. Yang tidak lupa kami hormati senior-senior kami, kepala desa yang sudah 3 periode, 2 periode, 1 periode seperti saya, yang akan insya Allah akan bertarung lagi di bulan-bulan apa sih tadi kita bulan informasi itu beneran ya, lebih perkiraan kemarin katanya ada sebuah informasi, tapi itu juga belum, tapi mesti di bawah Agustus, tidak mungkin di atas Agustus. Semoga kita semuanya nanti bisa terpilih kembali. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Esa atas limpah rahmat
dan hidayahnya, sehingga kita dapat dipertemukan dalam suasana kehangatan, keakraban seperti saat ini di tempat ini. Insya Allah di tempat ini, di Joglo ini, kita akan membuat sejarah. Kita membuat sejarah bagi kita semua kepala desa, Insya Allah, bro. Jadi di sini akan ada kenangan yang insya Allah abadi dan tidak akan terlupakan. Itu yang luar biasa. Jadi saya tidak akan matur banyak, nanti ini pemateri bukan pemateri ya, ini kita diskusi apa yang akan kita rembuk. Kenapa kok kita harus ngumpul di kepala desa Kabupaten Klaten? Ini kepentingan siapa? Kita harus sadar bahwa ini adalah kepentingan kita semua, kepentingan kita masing-masing. Yang memperjuangkan siapa? Yang memperjuangkan ya harus kita semua. Tanpa kita memperjuangkan diri kita, tanpa memperjuangkan institusi kita ini, tidak akan mungkin ada perjuangan yang seperti saat ini. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mendengar, baik di media sosial maupun di WhatsApp atau grup WhatsApp teman-teman kita kepala desa di mana saja, tidak hanya di Kabupaten Klaten. Mungkin Klaten malah ketika kita mengadakan pertemuan ini adalah yang keberapa kalinya. Sudah ada di sini 29 kabupaten di Jawa Tengah terilis. Ya, kegiatan ini sudah dirilis, sudah di 29 kabupaten di Jawa Tengah. Semoga matur nuwun untuk Pak Ketua Paguyuban Mas Renggo Sebenarnya ya, nampak kegiatannya nanti beliau-beliaunya. Kami tadi sebelum perjalanan kegiatan ini, mohon maaf, kami memang pernah bersama beliau-beliaunya, juga kita pernah di Kemendes, juga di Kementerian Dalam Negeri. 3 bulan 4 bulan yang lalu kami diundang, dan tuntutan kami sama, adalah revisi tentang undang-undang dan juga perpanjangan atau masa jabatan kepala desa dan lain sebagainya. Terus beberapa waktu yang lalu kami juga diundang oleh AKD Kabupaten di Jawa Timur, di Ngawi. Di situ hadir ada Pak Hasto Kristianto dan juga Mas Budiman Sudijatmiko juga hadir. Kami diundang di situ, sama memberikan iming-iming, memberikan harapan-harapan bahwasanya perjuangan dari teman-teman kepala desa akan diperjuangkan. Setelah itu mungkin ada teman-teman juga kemarin di Jogja ya, di Jogja. Enggak di Jogja. Di Jogja kita dihadirkan perwakilan kepala desa Jawa Tengah dan DIY hadir di situ. Yang hadir siapa? Ada Menteri Desa, ada Caimin. Kita sama juga diberikan harapan-harapan seperti itu, bahwa kita, tapi ternyata ketika prolegnas sudah kemarin diinformasikan atau kita mendapat informasi, ternyata tidak masuk di dalam prolegnas tahun 2023. Inisiasi dari Kabupaten Pati akhirnya menginisiasi bahwa kita akan mengadakan aksi damai dan lain sebagainya. Nanti ya, beliaunya yang akan memberikan wawasan lah, memberikan gambaran-gambaran tentang kegiatan tersebut. Mungkin harapan kami, kita semua sadar bahwa ini adalah kepentingan, tidak ada unsur keterpaksaan, dan kita harus saling support. Karena ketika yang hadir, mohon maaf, yang hadir atau yang datang yang melakukan aksi hanya dalam satu sekup kabupaten, bahkan sampai hanya sekup provinsi, itu pun juga tidak akan ada efek. Tapi ketika sudah seluruh Indonesia mengadakan aksi dan kita juga ikut dalam bagian tersebut, insya Allah itu efeknya akan ada. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, kami sekaligus mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Pati, dari Kutu, dari Sukoharjo, dan teman-teman yang lain dari berbagai wilayah dapil. Insya Allah hari ini hadir dari dapil 1 sampai dapil 5, semua perwakilan ada.
Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang aturaken Sugeng Rawuh mugi kasegecana pindah lenggah merdeka penggalih, dan harapan kami di tempat ini nanti ada sebuah kesepakatan bersama yang akan kita bawa, kita gunakan, sehingga sekali lagi tanpa ada unsur keterpaksaan, sadar bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Mungkin itu, apabila ada hal yang tidak berkenan mohon maaf, dan terima kasih sekali yang luar biasa pada Pak Eko Sutoro yang telah memfasilitasi tempat ini, tempat yang nyaman, sejuk, tanpa ada kebisingan. Ini luar biasa ya, tanpa ada kebisingan kita kembali dapat menikmati suasana yang luar biasa. Bagi mengatakan yang saya kalau aturakan, nanti kita banyak diskusinya, tapi juga tidak harus terlalu banyak materi karena ini sudah mengerucut bahwa kita akan menurut kita ya, bahkan akan ada aksi damai kepala desa di tanggal 17, dan tinggal nanti bagaimana kita menggolkan itu di sini, di tempat ini. Mungkin ngoten mawon yang dapat kami sampaikan. Mohon nanti Pak Dimedungan untuk memandu, memoderatori, dan juga mensimpulkanlah kegiatan yang kita agendakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili DPC Kabupaten Kabupaten Klaten, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pak atas beberapa hal yang telah disampaikan. Kita mengajak acara selanjutnya di inti pertemuan kita pada malam hari ini, yang mana nanti akan dipandu oleh Pak Agus Priyono, Pak Agus Bendungan. Kesempatan kali ini waktu sepenuhnya saya sampaikan ke moderator. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bapak Dr. Sutoro Eko, Tuan Rumah, yang saya banggakan juga, saya hormati Pak D. Pandoyo dari Pati, juga Pak D. Keswo dari Kudus, Mas Mbak dan juga Arjo, dan bapak-bapak ketua paguyuban, juga pengurus paguyuban Kabupaten Klaten, 26 kecamatan. Tadi saya absen, tinggal Prambanan yang tidak ada konfirmasi, lainnya hampir semua rawuh di 26 kecamatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita berkumpul di dalam rangka menindaklanjuti beberapa pertemuan sebelumnya, karena pada beberapa hari yang lalu kita sudah ada pertemuan di Magelang bersama Pak Dr. Sutoro terkait dengan rencana aksi untuk usulan revisi Undang-Undang Desa, yang utamanya adalah untuk jabatan kepala desa yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun, dan yang utama lagi adalah tentang Undang-Undang Desa itu sendiri, khususnya terkait dengan undang-undang terkait dengan dana desa yang selama ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana di situ posisi dana desa kalau undang-undang itu belum dicabut berarti bisa diberikan dan bisa tidak. Nah, ini yang nanti kita akan minta supaya dana desa itu permanen untuk diberikan kepada desa seluruh Indonesia. Mas Majekan, matur suwun, monggo dari Tulung, dari Polan, Liring. Monggo Mas, kita kali ini Mas. Monggo. Mas Majekan, monggo nenggas kecok. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kita komplit di hampir 26 kecamatan, harapan kita bahwa nanti kita menghasilkan kesepakatan untuk kita bersama-sama
ke Jakarta tanggal 17 Januari rencananya, dan tidak hanya Kabupaten Klaten tetapi kabupaten di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Barat. Itu semua sudah mempersiapkan diri, masing-masing kabupaten sudah konsolidasi untuk tanggal 17 berangkat ke Jakarta. Nah, terkait dengan itu tentu kita ke sana tidak hanya bareng-bareng ke sana kemudian rame-rame, tidak. Semua harus secara ilmiah kita persiapkan, kajian akademik juga harus kita persiapkan sehingga tuntutan kita di sana nanti bisa ditanggapi secara ilmiah oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau kita hanya rame-rame nanti dikira hanya gerombolan. Oleh karenanya di Magelang kemarin kita putuskan bahwa untuk kajian akademik nanti sudah ada tim, termasuk utamanya Bapak Dr. Sutoro, kemudian Pak Dewi Pandoyo dan yang lain. Nanti sudah mungkin sudah hampir selesai kajian akademiknya yang nanti akan kita bawa ke Jakarta untuk audiensi dengan DPR Republik Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini, karena sudah rawuh semua mengingat waktu, monggo nanti yang pertama, karena kegiatan ini diinisiasi oleh penyanyi pun Pak Dewi Pandoyo dari Pati yang kemarin namanya KIB, tapi bukan koalisi partai politik loh, harus garis bawahi dulu, bukan koalisi partai politik, Kades Indonesia Bersatu. Kebetulan namanya itu sama dengan yang kemarin rame ada koalisi itu, sehingga banyak yang tanya ini ditunggangi politik apa bukan? Bukan, tidak ada, karena memang tokoh-tokohnya adalah kepala desa, bukan orang partai. Jadi ini murni bukan politik, murni aspirasi dari semua kepala desa. Jadi tidak usah ragu-ragu nanti dikira ada di dalamnya intervensi politik, tidak ada. Oleh karena itu monggo Pak Dewi Pandoyo selaku inisiator kegiatan ini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, urgensi dari kegiatan kita ke Jakarta seperti apa, nanti masalah teknis kita rebut kemudian. Yang terpenting penjenengan yang rawuh ini semua mengetahui bahwa sebenarnya ngopo ke Jakarta, urusannya ngopo dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita samakan dulu persepsi kita, supaya kita tidak kemudian yang ngopo di Jakarta mencari waktu dan sebagainya. Monggo waktu dan tepat saya aturkan sepenuhnya kepada Pak Dewi Pandoyo, dan nanti disambung Pak D. Keswo, nanti gongnya adalah Bapak Dr. Sutoro, karena beliau nanti yang membuat kajian akademik. Saya kira itu, monggo Pak D. Pandoyo waktu dan tepat saya aturkan sepenuhnya. Atur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sugeng dalu, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani, amma ba'du. Yang saya hormati dan senantiasa saya harapkan untuk terus sehat dan berkenan mendampingi kita semua, Pak Dr. Sutoro Eko MSI, Bapak Ketua Paguyuban, Kepala Desa dalam hal ini Ketua Papdesi Kabupaten Klaten, Pak Joko yang saya hormati, kemudian juga Pak Kiswo, Ketua Papdesi Kudus, Mas Bambang, Ketua Papdesi Sukoharjo, serta seluruh yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tercurah ke haribaan Ki Rasulillah. Bapak dan Ibu, sekalipun hanya satu ibunya, ya, karena dulu di pewayangan itu memang
Nuwun sewu Pak. Di pewayangan itu yang namanya Pendowo Limo itu hanya ada satu perempuan dulu kan Pak ya. Dulu ya. Ya ini rapat ini juga hanya ada satu perempuan. Ini insya Allah keberhasilannya kayak Pandowo begitu nanti. Monggo diunjuk Bu. Sing di rumah urung nawani aku tak nawakno. Mohon maaf Bapak dan Ibu agak supaya tidak terlalu tegang ya, agak santai. Barangkali selama ini panjenengan sempat dengar nama saya, sempat membaca statement-statement saya, wong endileh kok mbuwedik men kok meletre kan begitu barangkali. Mohon maaf, kami mengikuti terkait dengan wacana terkait dengan narasi-narasi yang dibangun oleh para politisi, oleh kementerian terkait yang ada kaitannya dengan pemerintah desa terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sudah mulai didengungkan semenjak tahun 2018. Jadi kalau dihitung mundur sudah ada 4 tahun yang lalu. Hingga pada akhirnya pada bulan Desember tahun 2019, tepatnya tanggal 17 Desember, itu Dewan Perwakilan Daerah ini sudah mengusulkan, secara resmi mengusulkan agar ada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan ternyata usulan dari DPD ini menjadi satu-satunya usulan resmi dari seluruh alat kelengkapan Dewan yang ada, dari seluruh fraksi yang ada. Belum ada dukungan satupun dari fraksi-fraksi yang lain. Hal ini kami sampaikan tidak dalam rangka ngecap, ngawur atau apa, karena di website resminya DPR RI itu memang seperti itu adanya. Jadi kalau ada narasi yang dibangun baik itu oleh Kemendes, saya setuju jabatan 9 tahun. Oleh Ketua MPR saya setuju jabatan 9 tahun. Dan oleh politisi-politisi tertentu, nah ini ternyata sampai dengan saat ini itu hanya sebatas narasi dan wacana. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena secara resmi itu belum menjadi usulan dan belum ada rencana untuk pembahasan usulan dari DPD itu pada prolegnas prioritas pembahasan tahun 2023. Teman-teman dari Papdesi ini sudah berupaya untuk mengusulkan agar ada revisi itu kepada kementerian terkait dan juga kepada DPR RI. Resmi ada suratnya. Dan ternyata juga belum ada tanggapan. Hingga pada akhirnya muncul ada surat, entah itu benar atau tidak, surat itu karena kopnya berbunyi tapi bawah tidak ada tanda tangan siapa karena surat itu terpotong. Bahwa intinya Menteri Dalam Negeri setuju atas usulan, mohon maaf kami tidak bermaksud menyinggung, salah satu ketua umum Asosiasi Kepala Desa untuk menunda revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, ini bagai tersambar petir di siang bolong begitu ya. Bapak-bapak kepala desa itu hampir seluruhnya berharap itu ada revisi seperlunya, menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini ada. Ternyata ada salah satu ketua umum Asosiasi Kepala Desa yang memohon untuk menunda. Inilah Bapak dan Ibu sekalian yang kemudian, mohon maaf saya bercerita, teman-teman utamanya di Kabupaten Pati mengadakan rapat pada tanggal 7 Desember yang lalu. Hasil rapat dan pelaksanaan rapat itu kami upayakan, kami share kemana-mana di grup-grup kades yang ada, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Itu kami share, harapan kami untuk menggugah bagaimana teman-teman menanggapi hal ini. Ini seolah-olah kepala desa ini kan sudah memberikan mandat kepada orang yang berstatement itu untuk mewakili kita semua. Padahal kita semua tidak bermaksud seperti itu. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin secara norma, secara etika, dan juga secara organisasi ini menjadi latah oleh pernyataan seseorang
yang mengatasnamakan perwakilan kepala desa seluruh Indonesia. Ternyata ketika kami sampaikan ke grup-grup yang ada, cerita saja ini Pak, ini kami malah mendapatkan bullying yang luar biasa, dibully karo konco-konco. Ini teman-teman yang mungkin ikut di grup Kades, baik itu tingkat provinsi atau tingkat nasional, itu ada yang mengatakan, nah ini mimpi lagi dan sebagainya, begitu ya. Kok gak ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Pada akhirnya kemudian secara spontanitas saya sendiri bersama wakil sekretaris DPC Papdesi Pati, di Pati ini lebih terkenalnya Pasopati Pak, Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pati, sekalipun PPDI dan Kades itu punya organisasi masing-masing, tapi kami di Pati punya satu wadah yang sama dan punya kantornya sama. Mungkin saya nggak ingin pamer, tapi jarang sekali di Indonesia ada paguyuban kepala desa yang punya kantor permanen. Kami di Pati punya Pak, dan insya Allah representatif sekalipun pinjam dengan Pemda. Kami dipinjami tempat permanen, kecuali pinjam tempat permanen juga dipinjami mobil untuk operasional. Jadi mungkin satu-satunya ya Pak ya, paguyuban yang punya mobil plat merah. Ada tulisannya operasional Pasopati. Nah, itu biasanya saya bawa tanggung mameri bolo-bolo kadang ya. Ya bermula dari pergerakan begitu Pak. Kalau kami diem juga nggak dapat kantor, kalau kami diem juga nggak dapat mobil. Ya memang petinggi ki ya kudu rodok ceriwis sithik-sithik barang begitu ya. Kalau ceriwis ora di dungokno perlu aksi barang begitu ya. Nah, untuk sekedar motor dinas saja ini kemarin itu di Pati minta sudah bertahun-tahun nggak dikabulkan, nggak direwes. Alasannya di AU-nya ini Pati ini minim, nggak ada uang dan lain-lain. Akhirnya kami bersepakat seanane petinggi geruduk neng DPRD, datanglah kami ke situ. Bahkan di dalam ruangan rapatitif di ruang paripurna kami tidak mau ditemui kalau tidak oleh ketua dan wakil-wakil ketua dewan. Jadi mau direkomendasikan ke komisi A aja kami nggak mau, harus ketua dan wakil ketua yang menemui. Disitulah kami berargumen lengkap, membangun narasi yang lengkap. Intinya sampai kami ngomong begini, kalau memang suara kepala desa tidak didengar, mohon maaf, kami punya perangkat, kami punya RT, punya BPD, seluruh stakeholder desa yang ada itu di Pati itu lebih dari 20.000 orang. Akan saya gerakkan menjadi tim sukses untuk tidak memilih anggota dewan yang saat ini menjabat kalau tidak mendengar aspirasi kami. Kami pressure begitu Pak. Dan akhirnya alhamdulillah disetujui. Disetujui tapi tidak banyak, hanya dianggarkan 23 juta per kades. Nek tak hitung untuk kan ya supra. Akhirnya begitu keluar itu di anggaran itu 23 juta per desa. Kami datang lagi, sudah tidak zamannya kepala desa diwei motor dinas kok seharga 23 juta. Harus sekurang-kurangnya PCX. Ngomong begitu, akhirnya dan disetujui juga Pak. Dan itu karena apa? Kekompakan seluruh kepala desa yang ada. Datang bareng ya wis tanpa dosa nek ngomong. Soal bar guyon meneh karo bolo karo dulur apa-apa. Tapi di forum itu kita juga bisa menekan gitu loh Pak ya. Nah, pengalaman-pengalaman begini Bapak-bapak pengalaman begini artinya begini. Kalau kemarin kita diskusinya sama Pak Toro, kepala desa ini harus tampil di muka, harus tampil di depan. Karena kita ini para pemimpin yang mengeksekusi seluruh amanat mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Iku lho entek-entekane sing kudune bertanggung jawab mengeksekusi sekian banyak program. Wa akhiru dakwahum itu kepala desa. Ya. Dari Mendagri. Memang kadang harus ada suara-suara minor kayak gini Pak, sekalipun mic ya. Biasa. Enggak, ini kabelnya ada yang agak kurang kenceng barangkali Pak, biasa. Ya sudah Pak Isolbon. Nah, akhirnya ini dikabulkan, dapat anggaran segitu. Begitupun ketika kegiatan-kegiatan yang lain. Setelah itu BPD orang muda-muda, kami gerakkan BPD. Kami di kantor paguyuban kepala desa itu kalau rapat di Pati ini paling lengkap Pak. Ada forum kepala ada organisasi kepala desa, ada forum
BPD dan ada lembaga kerukunan BPD. Oh, ini ada 2 BPD saja. Kemudian juga ada persatuan mantan kepala desa. Ini lengkap di Pati itu, semuanya diformalkan semua. Ada PPDI ya. Tapi sebelum mereka untuk memformalkan itu juga kami tata dulu. Wah, ini mantan kepala desa sing bojone jabat dadi petinggi ndi. Ya kami buat tim sukses ben sing dadi ketua forum mantan kepala desa iki bojone dadi petinggi. Akhirnya nggak ngurusoi petinggi. Inilah kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang menginisiasi kami para kepala desa di Pati iki kudune kaitannya karo undang-undang desa. Kalau harus revisi ya harus berani tampil, harus berani turun ke jalan. Kita nanti baru akan dihitung. Selama ini kepala desa ini kan paling takut kalau wah nek manu nek di ngenekno piye, dan itu terjadi juga nggak apa-apa Pak. Sampai dengan risiko hukum pun karena sudah berani bergerak ya pasti ada, tapi tidak masalah lah Pak. Paling sing diterapi kan kulon jenengan ora apa-apa gitu ya. Ini risiko dari sebuah perjuangan. Akhirnya kita ingin membuat aksi spontan iki piye carane kok teman-teman Papdesi kok belum respon. Padahal saya unggah di grup Papdesi nasional. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, sugeng rahayu, kagem ibu bapak semuanya, para ketua yang saya hormati, Pati, Kudus, Klaten, Sukoharjo, wabil khusus niki Mas Lurah Bedungan ini kakang kula, terus Pak Lurah Nanggulan, Pak Suroto, Pak Oto ya. Saya aslinya Etan kali sini, ini loh Pak Bambang. Rumah saya nyebrang kali ini. Kalau di sini rumahnya Mbok Widok ini. Dan ini kehormatan bagi saya, luar biasa memperoleh kehormatan untuk menemani para kepala desa. Ini sudah diskusi yang keempat, mulai dari Magelang, terus kemudian Sukoharjo, lalu kumpul di Salatiga dan pada hari ini di Klaten. Dan saya bersyukur karena dulu lahirnya Undang-Undang Desa itu saya mengawal terus. Tahun 2007 sampai 2010 saya di Kemendagri, memperoleh kekancingan dari Mendagri untuk menjadi tim. Lalu tahun 2011 sampai 2012 di Dewan Perwakilan Daerah. Dan pada masa 2011 ini masa-masa yang sangat penting. Parade Nusantara itu sangat berperan besar karena surpres surat presiden itu tidak segera muncul untuk dikirim ke Senayan, lalu parade genjot terus. Dan pada bulan Desember tahun 2011 saya sempat dihubungi oleh staf khusus Presiden SBY pada waktu itu, bilang, Mas Toro, tolong minta tolong dibuatkan 4 lembar saja untuk memberikan brief pada Presiden. Lalu saya katakan, mbok saya aja ngebrief pada Presiden, saya kasih kesempatan untuk saya brief pada Presiden. Tapi nggak diberi kesempatan, nggak muncul, tapi tugas saya 4 halaman saya buat, kemudian kita sampaikan pada staf khusus Presiden. Dan kemudian pada tahun 2013 ketika Panja itu, Pansus dan Panja bekerja, saya diambil oleh Pak Mukowan sama Budiman Sujatmiko menjadi tenaga ahli di DPR RI. Jadi saya mengikuti siapa ngomong apa, dan kemudian kesepakatannya mengapa 6x3 saya ikuti semuanya. Dan pada hari ini sudah 9 tahun berjalan, ternyata perkembangan baru seperti Pak Bambang bilang, dinamikanya luar biasa, ada kesenjangan yang luar biasa, ada kontradiksi yang luar biasa, ada distorsi, ada segala macam. Dulu ada kalimat begini, Undang-Undang Desa itu adalah satu goal dari DPR ke pemerintah, tapi pemerintah membalasnya dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan yang lain itu 10 kali. Jadi pemerintah itu menang 10 lawan 1 gitu ya. Dan pada hari ini kita sepakat di Klaten kita bertemu, itu spiritnya kita
gembleng golong gilik. Pokoknya kalimatnya itu, dan nanti tuntutan kita yang paling pertama itu mendesak kepada DPR bahkan pemerintah supaya revisi undang-undang desa atau perubahan undang-undang desa itu menjadi prolegnas. Itu poin pertamanya begitu, dan secara prosedural undang-undang bisa dari pemerintah, bisa juga inisiatif dari DPR. Itu nanti tergantung pada kesepahaman mereka gitu. Tapi tentu saja kekuatan politik bapak-bapak ibu ini yang paling terkemuka. Kalau PPDI jumlahnya lebih banyak, tetapi nanti kalau politisi itu akan mencari konstituen, yang dihubungi pertama adalah bapak ibu. Jadi bukan para PPDI-nya. Pasti pintu masuknya akan dari kepala desa. Dan dari perjalanan ini kita sudah gembleng untuk menuntut 9 tahun masa jabatan. Tapi bukan berarti hanya itu saja. Nanti akan ditertawakan oleh banyak orang, itu pasti akan dibully. Dan karena itu tema yang sudah kita usung dari Magelang itu ada kata daulat desa atau kedaulatan desa, dan terakhir di Salatiga kita tambahkan temanya adalah kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Ya, jadi itu coro saiki brandingnya atau tagline-nya, nanti mohon dibuat tagline. Nah, kalau kita main di media sosial itu tagarnya, tagline-nya kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, nanti soal masa jabatan itu menjadi salah satu poin di dalam tagline itu. Jadi tidak jadi soal masa jabatan itu. Biasanya kalau orang kampus itu kan selalu diajarkan bahwa kekuasaan adalah dibatasi. Tapi dalam hal ini saya tutwuri handayani atas aspirasi para kepala desa. Itu nanti bisa kita buat semacam argumen. Kita sudah siapkan, meskipun pada malam ini belum jadi secara 100%, tetapi draft yang sudah diinisiasi oleh Pak Pandoyo sudah kami perbaiki beberapa butir yang menjadi aspirasi Magelang, aspirasi Sukoharjo, dan aspirasi di Salatiga sudah kita tambahkan, dan hari-hari ini nanti masih sangat terbuka bagi Bapak Ibu untuk memasak gitu ya. Yang penting saya berjanji untuk tidak dusta pada ibu bapak semuanya. Karena ya saya wong desa, mbah-mbah saya ya lurah Grogol, terus di sini juga mbah lurah Nanggulan juga lurah. Jadi suasana kebatinannya ini ngertilah apa yang dirasakan oleh para kepala desa. Nanti daulat itu macam-macam. Daulat desa untuk kewenangan, daulat desa untuk perencanaan supaya tidak dimainkan banyak titipan. Hari ini begitu banyak dan itu melencengnya sangat banyak. Termasuk daulat untuk penggunaan uang, daulat untuk seleksi untuk pengangkatan perangkat desa, dan daulat-daulat yang lain. Termasuk yang paling penting adalah daulat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Karena sebenarnya di dalam undang-undang desa itu secara implisit mengatakan bahwa kepentingan masyarakat setempat itu adalah hukum tertinggi. Tetapi karena pandemi lalu digeser keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, dan ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mencoplok dana desa dari Undang-Undang Desa. Jadi kalau hari ini ada Undang-Undang Desa, ada dana desa, itu bukan diatur oleh Undang-Undang Desa, melainkan diatur oleh Undang-Undang yang saya sebut darurat pandemi. Jadi kita sudah direbut itu, dan sebenarnya kalau pemerintah mau mengucurkan pakai Undang-Undang Nomor 2, seharusnya tidak perlu pakai nama dana desa. Jadi sekarang Undang-Undang Desa ini hanya menjadi kendaraan yang diperalat, yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan kita memang dalam sejarah yang panjang, hubungan antara daerah dengan kabupaten itu tidak pernah baik, selalu buruk. Tapi kalau gubernur dengan kepala desa hubungannya agak berjarak, lebih populis, lebih merakyat. Tetapi kalau antara bupati dengan kepala desa itu hubungannya sangat tidak menarik. Hanya menarik kalau pada mau pilkada saja gitu ya. Jadi kalau hari-hari ya, saya pernah pada waktu
pencairan dana desa pertama pada tahun 2015 ya, saya datang di kabupaten yang paling ujung di Jawa Tengah. Itu meskipun telat yang Bupati mencairkan, Bupati bilang begini, hari ini saya cairkan dana desa. Kan seluruh kepala desa, 269 kepala desa kan tepuk tangan. Bukan, karena senengnya itu. Selesai tepuk tangan lalu Bupati bilang begini, hati-hati penjara menunggu kalian. Jadi langsung begini semua kan, langsung dan semua. Tapi ada kesempatan lain saya juga menghadiri di sebuah kabupaten lain yang di Jawa Tengah juga. Bupati mengatakan dengan kalimat yang sangat baik bahwa dana desa ini diberikan atas dasar kepercayaan dan keadilan pemerintah untuk desa. Silakan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Nanti kalau tidak tahu tanya kepada saya. Itu kan dua kalimat yang sangat berbeda. Yang kita harapkan adalah kalimat yang disampaikan oleh Bupati kedua ini. Dan itu memang sama juga ketika Menteri Keuangan mengatakan bahwa saya titipkan gitu ya. Itu kan menghina kepala desa. Jadi kepala desa itu di mata orang Jakarta yaitu tadi bodoh, males, celemer gitu ya. Sehingga kalau misalnya hari ini kita menuntut hanya masa jabatan, nanti ditambah tadi ya, al-wamah tadi ya. Oleh karena itu kita kemas, nanti kita bikin spanduk, pokoknya tagline-nya adalah kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Nanti di dalamnya itu soal masa jabatan itu kita sisipkan dan draft yang sudah kita perbaiki tidak kita buat periode. Tidak kita buat periode. Nanti biarkan nanti dialognya di sana dan maksud saya pembahasan RUU dan seperti yang dulu-dulu itu ada selalu disambangi. Jadi kalau sidang pansus itu ada yang rawuh ke depan ruang gitu ya. Dan 2 minggu sekali dulu saya update di Mas Agus Riraharjo di Gedangan Sukarjo. 2 minggu sekali saya sampaikan ke sana. Kalau di sana mampet, saya telepon Mas Agus. Ini kira-kira perlu dikirimi paling ora 2 bis ini, kurang-kurangnya 2 bis lah gitu ya. Jadi supaya itu tadi, dan kita yakinkan kepada para politisi bahwa para kepala desa memantau. Setiap sidang para kepala desa memantau. Jadi kita harus yakin dengan kekuatan ini. Dulu undang-undang desa itu tidak akan lahir kalau tidak digedor, tidak digeruduk, tidak diperjuangkan. Kalau kami ini kan istilahnya membungkus, melipat apa yang dirasakan, apa yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Tetapi ini tekad kita bersama dan hari-hari yang akan datang memang harus kita lalui, tidak hanya tanggal 17, pasti tidak hanya 17. Akan digedor, kita gedor lagi dan yang penting tanggal 17 itu performanya harus baik itu dalam pengertian ya jumlah akeh. Yang paling penting gue jumlah akeh, terus kemudian kita punya tagline itulah. Nanti soal akademik, yang naskah akademik itu kan hanya untuk bahan debat, tetapi poin-poinnya nanti sudah kita sampaikan. Nanti ada yang versi panjang saya buatkan, lalu ada yang versi pendek. Versi pendek itu bisa 2 halaman. Nanti poin-poinnya itu menjadi bahan dialog. Ya saya kira demikian saya matur. Sekali lagi ini kehormatan, yang penting ibu bapak yang harus golong gilik ya, yang berada di depan. Saya akan berada di belakang. Matur nuwun.